Hadirin sekalian, waktu keberuntungan sudah tiba. Mari kita persilakan sang patung pembawa keberuntungan awal tahun untuk grup Lu melempar cangkir nasi berkat dalam tahun kuda api demi memohon keuntungan utama di atas segala keuntungan. Enam cangkir suci. Di kuil kampungku, guruku bilang, jika melempar 3 cangkir suci, dianggap wujud senang hati dewa. Keluarkan 6. Bagus, bagus. Mingze. 88.800, 8 keberuntungan pembuka. Kedepannya, doa keberuntungan bulanan perusahaan dan peluncuran proyek akan kuserahkan padamu. Terima kasih banyak, Ibu Lu. Aku tidak bermaksud bilang, zaman apa sekarang? Perusahaan teknologi mengandalkan nasib pada kayu usang. Menentukan keberuntungan perusahaan, ini memalukan bagi kemajuan peradaban. Kamu? Sialan, dia siapa sih? Aku juga tak tahu. Aku siapa? Aku direktur baru dari luar negeri, oleh Ibu Lu. Aku juga pacarnya Ibu Lu. Baiklah, semuanya tenang. Akan perkenalkan secara resmi. Yue Xinghe, termuda dari Stanford Business School. Mulai hari ini, dia menjabat sebagai Direktur Pengembangan Strategis Grup Lu. Lapor langsung padaku. Xinghe juga pacarku. Berhasil panggil dia lagi. Bukan cuma keberuntungan terbesarku, tapi juga Grup Lu. Keberuntungan? Aku tidak melihatnya seperti itu. Apa maksudmu? Xinghe, perkenalkan. Ini Jiang Mingze, bintang keberuntungan kami. Perusahaan beberapa kali hadapi krisis. Berkat dia, lempar cangkir keilahian, akhirnya selamat. Mungkin tak kusangka. Kamu CEO perempuan perusahaan teknologi, bisa pelihara dukun macam itu di perusahaan. Tahun ini grup Lu bukan perluas. Bisnis luar negeri? Memelihara dukun macam itu. Bagaimana orang memandang grup Lu? Jiang Mingze, kan? Mulai hari ini, kamu dipecat. Baiklah. Asalkan Ibu Lu setuju, aku akan segera pergi. Mingze, tahayul tak boleh. Cari kerja lain. Sudah dengar? Cepat pergi. Baik. Jangan sesal nantinya. Tuan Jiang, Direktur Jenderal Gu kami ingin bertemu. Halo, Sekretaris Linlin. Ayo kita pergi. Direktur Gu, Tuan Jiang sudah datang. Silakan duduk. Gaji tahunan 10 juta yuan, bonus akhir tahun terpisah. Di seluruh grup Gu, selain saya, Anda punya otoritas tertinggi. Saya sudah menunggu hari ini, tunggu cukup lama. Bukankah Direktur Gu tidak takir? Saya penipu main sulap? Lumucing buta. Saya tidak. Tuan Jiang, Anda bukan cuma kompeten, juga diberkati dewata. Baru 3 tahun kerja, grup Lu bisa go public. Kemampuan seperti ini, siapa di ibu kota yang tidak tahu?
Tapi sebelum itu, ambil setengah piala suci yang dulu dipersembahkan di grup Lu. Jika tidak putus hubungan karma dengan grup Lu, Feng Shui Anda terganggu. Grup Lu terus isap darah Anda. Dulu untuk bantu Lu Mucing. Hindari bencana maut, saya taruh setengah piala suci yang saya bawa sejak kecil di bawah altar. Baik, saya akan pergi mengambilnya. Sekalian melunasinya. Komisi kontrak saya bulan lalu. Betul, pakai pel WC itu saja. Benda ini bawa sial. Biarkan ia serap popularitasnya. Berhenti. Hentikan! Apa yang ingin kamu lakukan? Lakukan apa? Kembalikan padaku. Mengapa buru-buru? Apa salahnya? Mau? Ini kembalikan. Katanya, itu dikerjakan neneknya sebelum masuk ICU, dijahit langsung untuknya. Ini keterlaluan, bukan? Ruan Singhe? Asalamu itu salahkan saja aku. Kau rusak barang keluargaku. Kau takut hukuman karma? Waduh, dia marah. Kenapa? Tuhannya saja tidak bisa melindungi kantong tua itu. Dukun palsu memang dukun palsu. Hanya permainan sugesti mental. Benar-benar menganggap dirinya dewa hidup. Baik. Kalau aku sudah bukan orang perusahaan, kembalikan setengah cawan suciku. Dan komisi 8 juta bulan lalu dari kontrak. Uang cair. Aku pergi. Uang ini. Biaya nenek di ICU, obat, target penyelamat, tahap berikutnya. Aku harus mendapatkannya. Komisi. Masa kamu berani minta? Semua, dengarkan. Berdasarkan pemeriksaan perusahaan, Jiang Mingze lama menggunakan psikologi palsu, menipu dan memeras klien kami. Ia rusak reputasi grup Lu. Semua kontrak lewat takhayul. Dan penipuan, komisimu disita seluruhnya. Kompensasi nama baik perusahaan. Bukan cuma nggak dapat uang karena kau sebabkan dampak buruk ke perusahaan, dokumen, klaim, 5 juta, tanda tangani. Kamu berbohong. Kutipan-kutipan ini. Semua klien merayuku menandatanganinya. Kamu merusak jimatku, menahan uang penyelamat nenekku, dan sekarang memaksaku bayar 500 juta? Di mana Lu Mucing? Aku ingin bertemu dengannya. Jiang Mingze, siapa izinkanmu masuk? Kamu tidak punya tata krama. Lu Mucing. Sebaiknya kamu jelaskan dengan jelas padaku hari ini. Menjelaskan apa? Lu Mucing, kamu harus akui. Dulu saat danamu putus, siapa yang berlutut di depan patung Mazu? 3 hari malam mohon kesempatan, kutipan miliaran ini. Siapa lempar cangkir suci? Bimbing kamu ke selatan kota untuk mendapatkannya? Sekarang bakar jembatan setelah menyeberang. Biarkan dia tahan uang penyelamat nenekku. Apa kau masih manusia? Jiang Mingze, bisa berhenti pakai. Ramalmu itu bikin muak. Klien karena efek merek perusahaan. Sistem manajemen saya, kamu kebetulan saja. Jangan anggap dirimu dewa. Mau berapa lama lagi menyedot darah perusahaan? Apa katamu? Aku menyedot darah perusahaan? Kalau bukan kamu, siapa? Jiang Mingze. Aku tidak bodoh. Aku takkan ditipu lagi oleh tipu dayamu pesulap palsu buat saya putar balik. Beberapa tahun ini, Lu Mucing berkali-kali saat terjebak sulit. Muka merah, minta aku lempar gelang giok buat ramal. Hatiku masih sangat gelisah. Proyek senilai ratusan juta. Mereka mau tanda tangan kontrak. Tenang, Dirlu. Ramalanku menunjukkan tak ada masalah. Baiklah, Mingze. Tolong ramalkan sekali lagi untukku. Nanti aku traktir kamu makan sushi termahal. Setuju?
Baik, aku percaya padamu. Aku pergi ya. Tak disangka. Saat butuh bantuan, ia perlakukan aku seperti dewa hidup. Tapi saat tak masalah, bicara sains dan masyarakat. Mucing, lihatlah dia. Terbongkar kebohongannya olehmu tapi masih keras kepala. Kamu! Bagaimana kalau kita panggil saksi? Agar tak bilang kami zalimi. Bagus, panggil manajer Wang dan semua inti perusahaan. Konfrontasi langsung. Manajer Wang segera datang ke kantor bersama para tulang punggung perusahaan. Direktur Lu. 2 tahun lalu, dia korban skenario jahat. Berhutang puluhan juta, putus asa mau lompat dari atap gedung. Akulah yang lempar gelang giok, mengarahkan dan membongkar jebakannya. Nyawa dan keluarganya terselamatkan. Pasti dia akan membelaku. Mereka semua juga. Berkat petunjukku cari klien baru, bisa beli rumah mobil dan menetap di Kyoto. Bagaimanapun, pasti mau bicara jujur membelaku. Manajer Wang, dukun gadungan ini mengklaim perusahaan menekannya. Kalian dipanggil jadi saksi? Sepertinya, hubungan kalian sehari-hari cukup akrab ya? Direktur Lu, betul sekali, kata Direktur Wan. Jiang Mingze ini tak cuma promosikan tahayul di kantor, tapi juga memaksa kami beli jimatnya dengan harga mahal. Kalau tolak, dia berpura-pura kerasukan, lalu melakukan mental bullying. Kami hanya bisa diam menahan geram. Manajer Wang, kamu? Ya, dan kontrak besar itu pun tidak bersih. Aku melihatnya langsung. Dia ke hotel dengan klien wanita tengah malam. Siapa tahu dia pakai cara apa? Taktik jahat nan memalukan. Benar, memang noda bagi grup Lu kami. Kau. Kalian. Manajer Wang. Kau dijebak skema bisnis. Hutang 10 juta yuan. Putus asa mau lompat gedung. Aku memecahkan cawan memberi petunjuk. Buka jebakan berlapis. Selamatkan nyawamu dan keluargamu. Kau pun mengandalkan petunjukku. Baru bisa hindari kecelakaan. Dan kalian juga. Karena petunjukku, kalian baru bisa beli mobil dan rumah di Beijing. Menetap di sini. Sehari-hari memanggil Kangge ini, Kangge itu. Sekarang demi menjilat direktur baru ini. Malah gigit balik. Kalian menjijikkan. Cukup Jiang Mingze, mata rakyat itu tajam. Hari ini ikuti baik-baik, tanda tangani perjanjian, muntahkan uang kembali, aku masih bisa beri jalan hidup. Tak tanda tangan, aku lapor polisi. Kau ke penjara. Pemerasan, penggelapan. Catatan kriminal ini akan selamanya mengikutimu. Lihatlah nanti perusahaan mana yang berani mempekerjakanmu. Perusahaan yang kudirikan dengan tanganku sendiri. Ujung-ujungnya malah memberi hantaman berat. Bagus. Kalian memang hebat. Uang sepeser pun tidak akan kubayar. Kalau berani, lapor saja ke polisi. Aku tidak mau melayani lagi. Dengan kemampuanku, mana saja bisa dapat 8 juta yuan ini. Mau kabur? Tak semudah itu. Siapa kalian? Siapa suruh masuk? Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku! Kamu, lepaskan aku. Lihat. Di mana ini? Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku! Hentikan. Jangan sentuh nenekku. Yuan Xinghe. Berani sentuh nenekku, aku bunuh kau. Kurang ajar. Berteriak apa? Kau belum tahu ya?
Kemarin, pakai uang jerih payahmu, beli pusat rehabilitasi itu. Nyawa nenekmu di tanganku. Jika aku suruh cabut selang, mereka langsung cabut. Jangan cabut. Jangan! Jangan. 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 Aku memohon padamu. Apa yang kamu inginkan? Semua untukmu. Aku tanda tangani. Jangan sentuh dia. Akan menandatangani. Hentikan dulu. Kalau kamu ingin nenekmu tetap hidup, baik. Masyarakat ilmiah menganut survival of the fittest. Tak butuh sampah seperti kalian. Percaya takhayul. Aku ini orangnya pemaaf. Sekarang juga berlututlah. Menjilat bersih tempat ini. Tanda tangani dokumen. Baru aku akan berbaik hati. Perpanjang nyawanya semalam. Harga diri itu apa? Aku tak bisa biarkan nenek meninggal. Dia satu-satunya keluarga yang kumiliki di dunia ini. Pak Lu, kamu boleh memecatku, boleh memotong gajiku. Tapi saat kamu bangkrut, saat mau lompat dari gedung, akulah yang menarikmu kembali. Dulu, di depan patung Dewi Mazu, kau bersumpah paling suci memperlakukan nenekku seperti nenek kandungmu. Kau tak boleh buat macam ini. Apakah kamu mengancamku? Karena kamu percaya pada dewa itu, kenapa tidak memohon pada dewamu turun ke bumi selamatkan nenek tua itu? Mingze, jangan salahkan kejamnya hatiku. Singhe bertindak benar. Kamu ini terlalu keras kepala. Kalau aku tidak memberimu pelajaran berharga ini, bagaimana aku bisa memimpin perusahaan di masa depan? Pokoknya, kalau kamu tidak menandatangani, kami akan mencabut selangnya. Semua ini akibat ulahmu sendiri. Jangan salahkan orang lain. Kayu jelek ini mengesalkanku. Bawa kembali. Jangan, jangan, Benda apa ini? Kutuk siapa? jangan. Berani juga kamu melindungi benda jelek ini. Berani berpura-pura jadi hantu dan makhluk halus di sini. Lu Muking, aku dan keluarga Lumu benang karma 3 tahun. Telah putus. Mulai sekarang, keberuntungan keluarga Lumu dicabut. Kamu tunggu, keluarga Lu bangkrut. Singhe, jangan banyak bicara dengannya. Langsung suruh dia bubuhkan sidik jari. Mau telepon polisi? Bahkan kalau lapor polisi, kamu duluan yang lakukan pemujaan sesat dan penipuan. Lihat siapa ditangkap duluan saat polisi datang. Ini wilayahku. Kamu panggil Tuhan di surga. Percuma. Halo, Direkturku, urianku sudah putus bersih. Masih masalah kecil. Jiang Mingze, tutup mata. 3 menit lagi, kubuat mereka menderita lebih dari mati. Jiang Mingze, pejamkan matamu. 3 menit kemudian, aku akan membuat mereka menyesal dan berharap mereka mati. Di mana orang-orangnya? Kamu tidak menjual dirimu sendiri? Kamu butuh wanita untuk mendukungmu. 3 menit tersisa. Menurutmu, ini film gangster? Suara itu, mengapa ini terasa begitu familiar? Apa yang sedang terjadi? Jiang Mingze, aku di sini untuk menjemputmu. Ku Qinghuan, Dialah selingkuhan Kang Mingze. Sial, Kang Mingze pecundang bangkrut. Berdasarkan apa dia? Siapa kau? Berani bawa orang paksa masuk ke Lu Group kami. Kau percaya tidak? Singhe. Tuanku, ada keperluan apa hingga Anda berkenan datang?
Tuan Gu, Anda demi dukun dipecat? Perlukah kerahkan pasukan sebesar ini campur tangan dengan kami? Kau, dukun, Kang Mingze, adalah dewa hidupnya Gu Group. Kau, apa artinya kau berani-beraninya menyentuhnya? Pemerasan, penahanan ilegal, penganiayaan disengaja. Lu Muking, bawa si tolol itu. Bersiap membusuk di penjara. Apa? Mr. Gu, nenekku sekarang di Nursing Sanctuary Hill. Santai aja, nenek baik-baik saja. Nenekmu sekarang jadi pasien paling dihormati se-Kyoto. Gak ada yang berani ngelakuin apapun ke dia. Baik. Baik. Ayo, udara kotor banget. Kang Yanchen, ternyata lo udah lama cari pelabuhan lain. Gak sepenuh hati kerjain kerjaan gue. Untungnya Singhe udah kasih tahu gue duluan. Lo suruh gue pecat lo. Jangan kira lo dekat sama Gu Qinghuan. Lo bisa tidur nyenyak. Gini ya, kelompokku bagai lautan dalam. Lo pikir bisa santuy di kelompokku? Jangan nangis minta balik ke gue. Lu Muking, nikmati akhir hidupmu. Berlaku judes. Nikmati kesempatan terakhir pamer. Nikmatilah pemandangan terakhir dalam hidupmu. Kamu... Ruang ini terlalu kotor. Hancurkan untuk bersihkan. Ya? Perintah Direktur Gu. Di sini, hancurkan. Ya, pergi. Tunggu. Berhenti. 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 Sekarang sudah bersih. Misi selesai. Pergi. Muking, Jiang Mingze, Gu Qinghuan, aku buat kalian berlutut di hadapanku untuk semua perbuatan kalian hari ini. Untuk setiap benda rusak, minta maaf sambil bersujud. Nenek sudah diuruskan. Tim neurologis terkemuka. Lesi ketiga di tubuhnya sedang diperiksa ulang. Sistem keamanan di sini terhubung langsung ke kantor saya. Tanpa pemindaian iris saya, seekor nyamuk pun tak bisa memasuki. Direktur Gu, kali ini saya berutang pada Anda. Tenang saja, budi baik ini pasti saya balas. Kalau begitu, jadilah istriku saja. Ah, Bercanda denganmu kok. terima kasih. Kamu tak berutang pada saya. Ini jaminan dasar bagi rekan kerja. Saya tunggu kontribusimu untuk grupku. Halo, Direktur Gu, seremonial masuk kerja Pak Jiang. Sudah siap. oke, mengerti. Ayo pergi, aku akan mengajakmu ke perusahaan untuk insaugurasi. Kabar angin, Direktur Gu menyedot seluruh lantai paling atas. Beliau keluarkan dana besar untuk wakil presiden direktur baru, Jiang, menyusun aula sakral khusus. Lukisan daun emas itu saja cukup untuk beli setengah lantai. Aku dengar, Direktur Gu mau bagi separuh kerajaan. Wakil Presiden Direktur Jiang ini siapa sih? Nah, kau tak tahu kan akan hal ini? Ku dengar, Pak Wadir Jiang, peluang rahasia dirku.
pesta hari ini? Untuk sambut calon mantu? Direktur Gu berpesan, wakil presiden baru. Jiang, otoritasnya tertinggi selain direktur. Staf tak hormat ke direktur Jiang. Tak peduli jabatan, langsung dipecat, dilarang berkarir di sini selamanya, serta tanggung jawabnya akan diburu di dunia usaha. Dengar aku? Mengerti. Selamat datang Direktur Jiang bergabung. Ini kantor Anda. Apakah Anda suka? Kayu cendana ini bahan berusia 300 tahun, dikirim langsung dari Myanmar. Lukisan ini dibuat oleh 3 tangan ahli negara. Dibutuhkan 7 bulan. Dupa ini adalah gaharu tenggelam dari Singkawang, diganti setiap hari oleh petugas khusus. 7 bulan. Ternyata Direktur Gu sudah bersiap jauh-jauh hari untuk memikat saya pindah. Tentu saja, tentang memikat Anda ini, sudah kusiapkan sejak 3 tahun lalu. Ini kartu identitas Anda. Seluruh akses grup Gu. Selain saya, Anda tertinggi. Direktur Gu. Saya lihat saat memuja seseorang, ingin taruh dia di atas awan. Juga pernah melihat saat membencinya, sampai-sampai ingin menginjaknya ke dasar bumi. Semua hari ini ku terima. Tetapi jika suatu hari, Anda juga menjadi seperti Lu Muching, saya akan pergi. Dan saya jamin, Anda akan kehilangan jauh lebih banyak dari Lu Muching. Saya, Jiang Mingzi, tidak jatuh ke lubang yang sama 2 kali. Lima tahun yang lalu, konflik internal keluarga Gu terus berlanjut. Sebagai satu-satunya pewaris sah keluarga Gu, aku difitnah oleh cabang keluarga lain. Aku dilempar ke sungai. Hai? Ikan di sungai ini di mana? Ini tidak masuk akal. Mungkinkah kemampuanku hilang? Jangan-jangan hari ini benar-benar pulang tanpa ikan? Wah, ikan besar. Kira-kira berapa besar ikan ini? Kurasa sekitar 40,45 kilogram. Tidak boleh. Tak boleh melewatkan ikan besar ini. Jika bukan karenanya, 5 tahun lalu, aku sudah mati tenggelam. Ah, orang. Aku kira dapat putri duyung. Waduh, jangan sampai mati. Kamu baik-baik saja?
Saya ingin membalas budinya. Tetapi ketika saya bangun, dia tidak ada di samping saya. Nona, apakah Anda tidak apa-apa? Di mana penyelamat saya? Sudah tanya ke dokter. Orang itu bilang, berbuat baik tak perlu nama. Kami tidak tahu siapa dia. Saya akan mencarinya. Temukan orang itu. Sampai ke ujung dunia. Namun, saat saya bertemu dengannya lagi, dia sudah mendampingi Lu Muching membangun usaha. Awalnya saya pikir saya tak punya kesempatan lagi, tetapi Tuhan sekali lagi membawamu ke hadapan saya. Kalau begitu, Jiang Mingze, ingatlah juga. Saya, Gu Qinghuan, tidak pernah bertaruh. Saya hanya jadi bandar. Dengan ajakmu masuk permainan ini, kamu tak akan punya kesempatan untuk mencari meja judi kedua. Yang saya incar adalah orangnya, yaitu kamu. Bapak Gu. Maaf, Bapak Gu. Masuk. Bapak Gu. Bapak Jiang, diterima setengah jam lalu. Asosiasi Dagang Jinding, undangan jamuan amal tahunan, di ruang awan, lantai atas Menara Mutiara. Penyelenggara memberitahu bahwa Bapak Lu dari grup Lu termasuk dalam daftar undangan dan sudah konfirmasi hadir. Saya tidak akan pergi. Cukup Bapak Gu hadir mewakili keluarga Gu. Kenapa tidak pergi? Tidak perlu. Saya sudah selesai berurusan dengan keluarga Lu. Selesai? Mingze. Beberapa hal tidak akan benar-benar selesai hanya dengan katamu. Hutang mereka padamu juga tidak bisa dilunasi secara sederhana begitu saja. Aku ingin kau pergi. Kenapa? Bapak Gu akan membeliku? Ya. Aku ingin semua orang tahu, si tukang sihir yang dibenci Lu Muking itu, sekarang punya posisi seperti apa di sisiku. Serta membuat Direktur Wan menyadari, untuk kalangan atas yang ingin dimasukinya, kau akan duduk di meja utama. Jadi, ada hal yang tampak mistis. Itu cuma bungkusannya, permainan psikologis. Perusahaan Lu fokus pada manajemen ilmiah dan bisnis internasional. Kebiasaan buruk itu harusnya sudah disingkirkan. Memang, saya terlalu toleran sampai pelihara dukun itu lama. Pak Lu, maksud Anda Mr. Jiang itu sudah tinggalkan perusahaan? Tentu saja, orang yang tidak cocok perkembangan perusahaan justru masalah. Dia pergi. Pak Lu, ini kesalahan Anda. Kenapa tidak bilang dari dulu? Orang berbakat tidak Anda inginkan, tapi grup kami butuh dia. Lawang, jangan rebut orangku. Buka tambang baru, perlu orang bijak cek feng shui. Periksa medan geologis. Direktur Lee, tambang Anda berdebu? Jangan sia-siakan orang hebat. Pak Lu, berikan kontak Mr. Jiang. Saya dapat beberapa giok kuno ingin cari seseorang untuk bantu periksa. Nyonya Zhao, saya duluan. Orang berbakat incar saya. Jangan rebut, belum putus. Jangan salahkan saya. Semua, saya juga mau. Ada salah paham? Jiang Mingze cuma bisa sedikit. Trik supernatural palsu. Dia tidak paham bisnis modern. Nona Lu, Anda masih muda. Ada hal-hal yang tidak bisa diukur dengan model data. Semua ngobrol apa seramai ini? Perkenalkan, Jiang Mingze.
wakil presiden baru grupku, sekaligus mitra strategis. Dia jadi wakil presiden grupku. Saya Gu King Huan yang merekrutnya. Saya selalu lindungi dia. Siapa pun jangan berharap bisa mencuri karyawan saya. Anak perempuan keluarga Gu bertindak sangat cepat. Sayangnya terlambat selangkah. Direktur Gu suka beberapa orang berbakat, tapi bisnes tetaplah bisnes. Mengandalkan kemujuran abstrak sulit bertahan lama, bukan? Singhe benar. Ada yang terlihat misterius, tapi sebenarnya hanya dibuat-buat. Jangan terpedaya oleh penampilan sok pintar mereka. Hati-hati, nanti susah diatasi. Kalian masih sempat khawatirin saya. Celincung dulu. Perhatikan dahi, sudah gelap. Kamu. Direktur Gu. Halo Pak Gu. Wang Deva. Bidang bahan ramah lingkungan baru, punya proyek bagus. Benar-benar Blue Ocean. Saya cari mitra seperti Anda, pemimpin industri untuk kerjasama. Silakan mampir lihat. Benar, Bos Wang. Senang bertemu. Kami, di Lu Group Teknologi, paling menyukai proyek ramah lingkungan baru ini. Begini, Direktur Wang, mari cari tempat tenang, diskusi lebih detail. Kami dari Lu Group jamin, berkemampuan, dan tulus. Bagus, ayo. Direktur Gu, saya yang kau bayar mahal, ini penghambat di saat kritis. Proposal pun tak berani sampaikan. Pelihara anjing cerdik, tak halangi majikan ambil uang. Kamu, Coba berteriak seperti anjing sekali lagi. Rencana tadi. Aku tahu, kamu menghalangiku. Pasti ada alasanmu. Rencana itu dikelilingi aura hitam. Masalah hukum, tanda bangkrut. Jangan sentuh. Karma balik. Dia bisa dikatakan mencari kebaikan, dapat kebaikan. Aku barusan terlalu terburu-buru. Tidak apa-apa. Ketua Chen, sore, Ketua Chen, Presiden Grup Lu, Lu Muking. Terima kasih banyak telah mengundang Grup Lu. Hadiri jamuan ini. Ketua Chen, lama ingin bertemu. Direktur baru Grup Lu, Ruan Singhe, malam ini sangat berkelas dan elegan. Banyak tamu penting hadir. Awalnya sempurna, sayangnya jamuan Anda disusupi orang tak relevan yang nyasar. Mereka masuk dengan cara tidak terhormat untuk menyusup. Demi ketenangan jamuan, saya menyarankan, haruskah mereka diusir? Benar, Ketua Chen. Kehadiran orang-orang tertentu mencemari jamuan Tuan. Rupanya, dia melakukan ini untuk anak ini. Om, pesta makan malam bulan depan. Kirim undangan ke kelompok Lu. Kelompok Lu. Dengan besaran saat ini dan kabar terbaru, mereka belum penuhi syarat masuk kamar dagang. Lagi pula, bukannya Om selalu tidak suka. Gadis sombong keluarga Lu itu, kenapa? Tiba-tiba berubah? Saya mengundang kelompok Lu, bukan untuk melihat dia. Berarti ada orang lain deh. Jangan-jangan demi anak itu yang Om pikirkan beberapa tahun ini ya. Om. Baik. Saya kirim undangan ke kelompok Lu. Bisa? Kok ada dua anjing menggonggong di sini sih? Sangat merusak suasana pesta. Menurut saya, dua anjing gila ini harus diusir. Siapa yang kamu bilang anjing? Ya kalian, dong. Gu King Huan, jangan keterlaluan. Kami datang karena undangan resmi dari Kamar Dagang Gold Summit. Ketua Chen undang kami. Sekalipun kamu jago, tidak bisa usir kami. Benar, kami tamu undangan Kamar Dagang. Kamu tidak berhak usir kami, Ketua Chen. Tegakkan keadilan. Om, menurut Om gimana? Om? Pak Lu, karena Pak Lu sebut soal undangan, lebih baik saya bicara langsung. Ketika Dewan Perdagangan Jinding mengundang kelompok Lu, karena Pak Jiang Mingze, di kelompok Lu, Dewan Perdagangan menghormati yang berkemampuan dan berikan perlakuan sesuai. Paman Jiang dan kelompok Lu tidak ada hubungan. Apakah kelompok Lu masih memenuhi standar undangan Dewan Perdagangan? Perlu dinilai ulang berdasarkan situasi. Demi menjaga suasana harmonis dalam pesta, saya atas nama Ketua Dewan Perdagangan menyarankan agar wakil kelompok Lu bisa tinggalkan acara lebih awal.
Baik, penghinaan hari ini, Lu Mucing akan ingat 30 tahun sini, 30 tahun sana. Kau lihat saja, lambat cepat, kelompok Lu lampaui kelompokku, jadi keluarga nomor 1 di ibu kota. Sing He. Mucing. Sing Ho. Kenapa tidak hati-hati, Paman? Karpet aula perjamuan ini harus diganti. Agak licin. Kau ulurkan kaki, buatku tersandung. Betul, kau, Kang Mingze. Kau buatku tersandung. Sudah, banyak mata lihat. Kalian tak bisa menyangkal. Kalian berdua, meski marah, tapi bikin berantakan gini, tetap harus ganti rugi ya. Ganti rugi? Kang Mingze, kau gila uang. Kalian buat kami jatuh. Yang harus ganti, kalian yang harus ganti. Semua di sini bisa saksi. 2 bajingan di sini bilang aku buat mereka tersandung. Ada yang lihat? Ada? Aku hanya sibuk ngobrol dengan Chuan Li. Tidak lihat. Nyonya Lu dan Direktur Ruan, aku lihat mereka bergegas ke sana. Memalukan sekali. Mau disebut Nyonya Lu dan Direktur Ruan, keduanya ini tidak pantas. Kalian keterlaluan sekali. Aku tidak akan mengganti uang ini. Oh ya? Bagus. Satu dari 2 opsi, bayar ganti rugi sesuai harga. Data klaim saya proses, kirim ke grup lo nanti. Atau, saya tak keberatan, kalian berdua temani saya ke ruang istirahat. Bicara perlahan. Kami bayar. Sekarang kami boleh pergi kan? Silakan. Pak Wang, tunggu sebentar. Proyek yang kita bicarakan, grup Lu tertarik. Kalau begitu, proyek ini saya serahkan pada Anda. Lu Muking, sebagai terakhir, saya beri satu nasihat lagi. Jangan sentuh proyek ini. Jiang Mingze, jangan mengada-ada. Jangan gambar hantu lagi. Anda iri pada sukses saya. Proyek teknologi tercanggih, kombinasi industri real, model data komprehensif pasar. Apa Anda ketahui? Anda hanya memakai tipu daya. Yang merebut proyek ini dari saya. Benar, Muking. Dia tak punya kemampuan. Lihat orang lain dapat proyek. Jadi iri. Masih di sini bicara sombong. Jiang Mingze, permainanmu cuma bisa tipu orang kaya Gu Qinghwan. Yang gampang kamu tipu, perempuan bodoh. Saya tak akan tertipu lagi. Nasihat baik sulit diberikan pada setan yang ingin mati. Ini? Anda memfoto apa? Cari badut. Tidakkah Anda merasa Anda berdua, dengan penampilan begini, mirip badut sirkus, yang gagal main pertunjukan, tidak mau turun panggung, mati-matian buktikan diri hebat? Orang mati-matian buktikan diri hebat, dikasihani atau penghibur? Gu Qinghwan, Jiang Mingze, malu yang kalian berikan hari ini, aku akan buat kalian mengembalikan dengan bunga. Direktur Gu, kau pikir mengandalkan orang entah dari selokan mana. Tukang peramal ini kau bisa tenang. Aku tunggu lihat kamu dihisap darahnya, dan ditipu trik peramalnya, hingga terjerumus masalah. Muking benar. Teruslah berpegang pada tahayul itu. Nikmati khayalan kalian. Grup Lu, buktikan dengan teknologi nyata. Dan siapa yang benar. Proyek ini akan pasti kami danai. Tunggu saja kami meraup untung besar. Bersulang, sang badut telah mundur. Jiang Mingze, tahukah kamu berapa lama aku menunggumu?
Kang Myung Chol, apa kamu ini bodoh? Aku ini kan orang yang sangat cantik. Aku tidak percaya nih, aku tidak bisa memikatmu. Masuk. Hari ini kamu, ada jadwal apa? Aku... Aku... Gak ada jadwal apa-apa. Oh jadi, kamu suka yang seperti ini? Rencana awal lahan hijau ini, silakan lihat, beberapa posisi peletakan batu pertama. Kami butuh pendapat Anda. Baik, saya coba. Pinjam spidolmu. Saya perhatikan. Pak Gu. Pak Gu, resletingmu tidak dikancingkan dengan baik. Benarkah? Sepertinya tersangkut. Saya sendiri kurang mampu mengatasinya. Pak Jiang, bisakah Anda membantu saya? Panggil sekretaris Lin. Bantu Anda mengancingkannya. Lin rapat di bawah. Lagi pula, ini bukan masalah besar. Pak Jiang, bantuan kecil ini tak mau bantu aku? Ada. Pak Gu, setelan jas custom Pak Jiang sudah diubah. Maaf Pak Gu, Direktur Jiang. Saya akan segera pergi. Hei, jangan. Tidak. Kamu? Sekretaris Anda tampaknya salah paham. Nah, karena sudah terjadi kesalahpahaman. Kalau tidak, lepaskan bajumu. Pak Gu, apa yang Anda lakukan? Lin, masuk. Pak Gu? Lepaskan bajunya. Apa? Apa yang kalian lakukan? Saya menjual bakat, bukan tubuh. Mikir apa? Ganti baju. Setengah jam lagi, temui Direktur Zhang dari Kiming Tech bersamaku. Mereka sangat perhatikan kerapian rekan bisnis dan citra profesional. Jadi pakaian sehari-harimu ini mungkin kurang cocok. Pesanan khusus buatmu. Coba. Benar-benar hanya ganti baju. Kalau bukan itu, apa yang Direktur Jiang pikirkan? Atau jangan-jangan, Direktur Jiang sedang mengharapkan sesuatu? Tidak. Saya ganti. Saya bisa melakukannya sendiri. Lumayan. Kepala Jiang, cepat berangkat yuk. Jangan biarkan klien menunggu lama. Lin, dokumen. Ini Kepala Gu. Kepala Zhang, ganggu? Aduh, kebetulan sekali.
Kamu juga bicara dengan Kepala Zhang? Kepala Zhang, jemput sesuai waktu. Jemput Bapak. Pabrik siap. Beberapa mitra penting dan media juga tiba. Menunggu Bapak pimpin gunting pita. Baik. Kepala Gu, Bapak Jiang, lihat. Kebetulan diskusi dengan Kepala Lu dan Diruan. Proyek kerjasama. Hari ini buka pabrik data baru. Acara pembukaan. Saya investor utama. Wajib hadir. Tampaknya, investasi ini Tuan Zhang sudah beri ke perusahaan Lu. Tuan Gu, pembicaraan minat kami tadi lancar. Jika ada dana, kita bisa kembali. Jadwalkan diskusi detail. Bagaimana? Tuan Zhang, sarankan. Projek perusahaan lu, jangan disentuh. Jiang Mingze, jangan rendahkan kami. Tuan Zhang unik pandangannya, proyek big data cuaca kami. Teknologi tinggi nyata. Kau dukun gadungan, mana paham? Tuan Zhang, saya setuju karena hormati hubungan keluarga dengan paman, baru memutuskan bekerja sama dengan Anda, karena Anda sudah mencari orang lain. Kedepannya, tidak perlu kita bekerja sama lagi. Kita pergi. Tuan Gu, karena kita bertemu di sini, lebih baik kita ikut acara dekat. Biarkan profesional ini lihat langsung lokasi sains kami. Bangun pabrik modern. Baik. Pak Zhang, silakan lewat sini. Cooking Huan, Jiang Mingze. Lihat Pak Direktur Zhang pilih perusahaan kami. Bagaimana rasanya? Aku beritahu kalian, ini baru permulaan. Peta bisnis ibu kota sudah waktunya dirombak. Terima kasih atas kerja keras Anda, Direktur Ruan. Silakan Pak Direktur Zhang. Kamu membawa payung untuk apa? Nanti kamu akan tahu. Sebentar, kalian. Jangan menjauh dariku. Ternyata ini yang kalian bangun. Pabrik teknologi tinggi itu? Ternyata aku yang kurang wawasan. Direktur Gu, soal ini Anda kurang paham. Ini namanya teknologi maju. Kau gila makin jadi. Pabrik tanpa manusia terbuka? Keamanan peralatan dijamin gimana? Bukankah ini taruh instrumen presisi di tanah lapang? Tunggu dicuri? Lokasi ini rendah. Konstelasi tak harmonis? Angin dari segala penjuru menerjang. Semua peralatan ini elemen logam. Tempatkan terbuka. Tidak saja mudah terkarat oleh hujan dan angin, bahaya petir pun mengancam. Terutama melanggar tabu besar Feng Shui. Logam terbuka di lapangan pasti akan dirampok. Direktur Lu, kok bisa begini? Peralatan di luar ini. Kena panas, angin, hujan, gimana? Keamanan data dijamin? Direktur Lu, aku tanam dana nyata di sini. Singhe, apa yang terjadi? Kau bilang aku menyerahkan, proyek ini tenang padamu. Makanya aku tak ikut campur. Ini kok terbuka semua? Presiden Lu, kami lihat pabrik ini. Sangat beda dari kesan tradisional. Berbeda banget dari bayangan. Desainnya terbuka sepenuhnya. Jelaskan pertimbangan di balik keputusan ini. Keamanan dijamin? Benar. Alat ini tampak sangat presisi dan mahal. Di area terbuka, berarti risiko tinggi, pihak proyek punya solusi. Untuk cuaca atau kerusakan manusia. Teman-teman media, tenang. Ini justru mencerminkan inovasi dan kepercayaan diri proyek kami. Pabrik tradisional butuh banyak tenaga kerja perawatan, biaya mahal, dan rentan salah. Pabrik ini, pabrik data terbuka, otomatis, mengandalkan AI mandiri, mencapai operasi tanpa manusia dan cerdas. Penghematan biaya tenaga kerja langsung jadi laba bagi investor. Masalah keamanan, ini inovasi terbesar kami. Pabrik terbuka, terpapar, tapi punya sistem global pertama, sistem persepsi cuaca cerdas, dan perlindungan aktif. Kami sebut langit bening. Aktifkan perlindungan tingkat 1. Lihat, ini kekuatan teknologi. Pelindung ini dari energi khusus. Konsumsi energi rendah, level pertahanan, setara laboratorium spesifikasi tertinggi, melindungi secara efektif dari cuaca ekstrem.
Tuan Zhang, lihat pabrik ini. Bukankah lebih baik dari pabrik tradisional berat, boros energi, biaya perawatan tinggi? Bukankah ini lebih maju, efisien? Teknologi ini belum pernah terdengar. Tentu belum pernah terdengar. Tapi ini cuma trik baru untuk memeras uang saja. Ngomong-ngomong, Pak Jiang Mingze juga mantan karyawan grup Lu. Meski diusir, di hari penting ini, sebagai mantan karyawan, bukankah Anda harus tunjukkan sesuatu? Gimana kalau Anda tunjukkan keahlian andalan? Buang cembol dan meramal? Oke. Aku memang ingin meramalkan untuk kalian. Cembol, keduanya terbalik. Petanda buruk. Jiang Mingze, Anda sengaja buang cembol hingga hasil ini, bukan karena grup Lu usir kamu. Dan Anda simpan dendam? Benar. Sekarang era ilmu pengetahuan. Anda pikir aku mudah diperdaya? Oleh dua kayu rapuhmu seperti dulu? Sudah selesai? Kalau begitu, dengarkan ramalanku. Tempat ini bukan tempat yang beruntung. Waktu ini bukan waktu yang baik. Di siang hari, hujan es akan turun dari langit. Jam 12 kalender Tionghoa, hujan es akan turun dari langit. Hujan es akan turun. Mau lihat apa? Cuaca sekarang gimana? Matahari terik menyinari wajahmu. Kamu tidak malu? Pak Gu, dari mana dapat orang macam ini? Langit cerah siang bolong. Katanya turun hujan es. Lucu kan? Percaya penilaiannya. Dia bilang akan turun. Ia pasti akan turun. Lihat baik-baik, data cuaca besar kami menunjukkan jelas. 3 jam ke depan, langit di kawasan ini akan cerah. Sama sekali tidak akan hujan. Apalagi hujan es. Jiang Mingze, bagaimana bisa aku percaya omongan ngawurmu dan mau bisnis denganmu? Mungkin tanpa dirimu, saya pimpin grup Lu. Jadi perusahaan multinasional. Akan datang. Pak Gu, asisten Lin dekat padaku. Masuk ke bawah payung. Pura-pura saja. Jiang Mingze, takut matahari terlalu panas? Atau ramalanmu gagal? Malu ketemu orang? Mau nyelinap lewat celah? Aku bilang, kalau hari ini turun hujan setetes, Ruan Singhe akan berlutut. Jadi anjing Anda. 3, 2. Tenang saja. Sistem akurat. Hari ini baik. Sinar matahari. Persiapan. Tunggu Pak Zhang gunting pita. 1. Benar-benar hujan es. Tuan Zhang, Cepat sembunyi. Ruan Singhe, tak berguna. Cepat nyalakan pelindung. Nyalakan. Cepat nyalakan. Berhasil menghalangi. Apakah ini benar-benar bisa menahan hujan es? Menahan. Hujan es hanya berhenti sebentar. Tirai cahaya ini mana bisa tahan hujan es? Perlengkapan kami. Biarkan aku masuk. Ternyata klaim teknologi tinggi. Tirai pelindung langit. Bukan hanya sekadar lapisan cahaya biru. Yang kelihatannya bagus tapi tidak berguna. Bahkan tidak setebal kertas jendela. Mingze, kamu ngomong apa sih? Percuma memikirkan kepraktisannya, yang penting kelihatannya bagus saja. Yang biru mengilat ini kan memang cantik. Jiang Mingze, untuk apa kamu kemari? Kamu menertawakan aku? Pergi dari sini, kalian gak diundang. Sekarang aku disalahkan? Kecelakaan ini bukankah disebabkan oleh pacarmu yang gagah ini, yang di sebelahmu? Buruknya penunggang malah menyalahkan jalan.
Lu Mucing. Sudah kuperingatkan? Benang keberuntungan untuk klien Lu yang kuberikan telah putus. Mulai sekarang, semua energi positif klien Lu akan ditarik kembali. Kamu dan klien Lu akan perlahan-lahan menghadapi kehancuran. Tidak mungkin, omong kosong. Keberhasilan klien Lu bukan karena kamu, lagi dewa. Semua berkat Lu Muking sendiri. Benar, Mucing. Muking, jangan dengarkan omongannya. Dia hanya sekali beruntung menebak cuaca. Kejadian itu mungkin kecil sekali. Tidak ada hubungan dengan metafisika nonsens itu. Tidak ada hubungan sedikit pun. Tenang saja, aku suruh orang perbaiki. Atasi kerugian. Aku tidak peduli kalian pakai cara apa. Segera, di atas pabrik, lakukan hujan buatan untukku. Dosis maksimal. Hancurkan awan hujan es sialan itu. Bila semua kesialan itu dengan air, sekarang juga. Tapi Direktur Ruan? Diam. Laksanakan perintah. Semua tanggung jawab aku yang tanggung. Kutunjukkan padamu, manusia bisa kalahkan takdir. Baiklah. Kalau begitu, kami tinggal menonton pertunjukan bagus. Halo? Tuan Lu, masalah besar. Kami ikuti instruksi Dir. Ruan, lakukan hujan buatan. Tak disangka, setelah peluru kimia ditembak ke awan, bukan hanya tidak hujan, malah memicu badai petir langka. Badai petir? Transformator pabrik barusan tersambar petir, ledakan parah. Sekarang harus bagaimana? Ini? Tidak mungkin ini. Bagaimana mungkin meledak? Ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin ini bisa meledak? Aku kalap. Ini baru permulaan. Selanjutnya, terserah kamu. Presdirgu, ayo kita pergi. Berita keuangan terbaru. Proyek unggulan. Pusat data besar cuaca cerdas sore hari. Dihantam hujan es ekstrim dan badai petir. Setelah verifikasi, pabrik data inti hampir hancur total. Perangkat presisi habis total. Dampak berita tersebut, saham kelompok Lu dibuka langsung merosot drastis. Hingga penutupan bursa, aset perusahaan menyusut melebihi 1 miliar yuan. Analis industri menyoroti, kejadian ini bukan cuma ekspos kelemahan, proteksi fisik, dan kesiapan cuaca ekstrim. Dari proyek tersebut, skema eksperimentalnya bergantung pada instalasi terbuka, juga dipertanyakan luas. $1 miliar. Ruan Singhe, kamu dengar? 1 miliar. Semua karena pabrik terkutuk itu. Semua habis. Investasi ambruk. Aku. Ini juga bukan salahku. Modelku tidak bermasalah. Desain pabrik paling canggih. Siapa sangka terjadi hal seperti ini? Cuaca ekstrem anomali, masalah probabilitas, bukan keputusanku. Diam kau. Sekarang bagaimana aku harus jalan? Keluarga Lu tidak boleh hancur di tanganku. Tidak boleh hancur di tanganku. Muking, kita akan bangkit kembali. Percayalah padaku. Aku masih punya cara. Lahan di utara kota dilelang. Itu lahan emas. Kalau dapat, kita bangkit. Banyak perusahaan besar berebut lahan itu. Bagaimana kita menang? Apalagi, ku dengar keluargaku untuk lahan itu sudah menyiapkan segalanya. Tenang saja. Aku bisa dapatkan penawaran keluargaku. Baik. Kalau begitu, aku akan percaya untuk terakhir kali. Kali ini jangan sampai gagal lagi. Tenang, pasti tidak gagal. Lihat. Lahan nomor 3. Kawasan komersial inti rencana pemerintah. Raja kawasan 5 tahun ke depan. ROI, Return on Investment, perkiraan konservatif di atas 300%. Rekomendasi panel ahli adalah Ambil lahan itu dengan biaya berapapun. lahan itu tidak bagus. Alasannya,
Tampaknya ada yang sangat frustasi karena kerugian. Taruhan terakhir untuk bangkit kembali, ditempatkan semua di lahan ini. Jadi lahan itu tidak boleh kami ambil. Bapak bercanda? Bapak tidak bisa suruh kami lepaskan lahan keren. Hanya karena konflik dengan perusahaan sebelumnya. Kami lulus penilaian profesional. Mau lahan nomor 7. Lahan Pak Jiang itu terpencil dan minim potensi. Kami membelinya hanya untuk sia-sia. Diam. Segera batalkan lelang untuk lahan nomor 3. Ambil lahan kosong itu dengan pendanaan penuh tanpa batas. Galaxy bisa dapat proyek ini? Harganya? Grupku tidak berubah di menit terakhir? Terlalu banyak perhatian ke tanah ini. Mucing, tidak perlu khawatir. Kartu truf grupku, saya sudah tahu. Asalkan tawaran kita lebih tinggi dari angka ini, melebihi jumlah ini, pasti tidak masalah. Ku King Huan, Jiang Mingze. Akan nonton kalian setelah kalian gagal meratap terseduh. Zona tanah nomor 3. Lahan inti Commercial District, Baru Utara Kota. Harga mulai 8,5 miliar. Setelah dihitung, pemberi penawaran valid tertinggi adalah Kelompok Lukas dengan tawaran 9,87 miliar yuan. Selamat kelompok Lukas atas perolehan plot 3. Berhasil. Galaksi bintang kita berhasil. Sangat bagus. Plot nomor 7 di tepi utara distrik baru, berbatasan dengan kawasan hijau ekologi rencana. Harga awal 1,8 miliar yuan. Penawar tertinggi adalah Kelompok Gu dengan tawaran sebesar 1,95 miliar yuan. Selamat kepada kelompok Gu atas keberhasilannya memperoleh plot 7. Plot nomor 7? Bukankah itu tanah tak terurus? Apa ini? Gu Group malah mau ambil potongan itu. Tanah gersang tanpa nilai komersial. Lepaskan kaisar nomor 3 yang pasti menang. Mungkin tanah nomor 7 ini ada sesuatu yang kita nggak tahu? Nggak mungkin, tempat itu kering. Nggak ada yang peduli. Ku King Wan ngapain sih? Cari masalah ya, tambang emas dilepas, malah ngambil kerikil. Terima kasih atas partisipasi. Lelang hak penggunaan tanah di kawasan Baru Chengbei berakhir sukses. Selamat kepada para pemenang lelang. Mohon semua lembaga terkait selesaikan prosedur berikut sesuai dengan proses. Rapat selesai. Ya ampun. Bugu. Tuan Jiang. Sangat disayangkan. Gu Group sudah bangkrut? Atau Lu Group terlalu jago? Hei Bugu, jangan-jangan lagi ngikut omong kosong Jiang Mingze ya? Metodenya itu nggak cocok buat nilai asli. Meski tanah gersangnya bagus, tetap tanah gersang. Nggak bakal jadi tambang emas. Paham kan Bugu? Apa kamu ini? Berbalian ngobrol sama saya. Kamu? Singhe, kamu tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Ketua Go bukan bermaksud menyindir. Bisnis, hindari bertindak berdasarkan emosi. Sekadar menyenangkan seseorang. Keuntungan ratusan miliar grup, kamu buang begitu saja. Hanya untuk menukarnya dengan sepetak tanah terpencil dan tidak berkembang. Kalau ini diketahui pihak lain, mungkin hati para investor itu akan sangat kecewa. Selesai Lu Muking? Betulkah kamu kira berhasil dapat barang bagus? Beberapa hal saat ini terlihat berharga. Siapa tahu beberapa hari kemudian bisa jadi akan menjadi masalah besar? Apa maksudmu? Katakan maksudmu. Mingze, cuek dia, ayo.
Hasil penelitian memutuskan, di Distrik Baru Utara, perencanaan awal, fungsi inti akan ditingkatkan. Dengan lahan nomor 7 dan wilayah sekitarnya sebagai inti, akan dibangun distrik konsumsi kelas atas global, pusat bebas cukai, kawasan kantor pusat perusahaan multinasional. Ketua Gu, penilaian awal baru diterima. Lahan nomor 7 kami pegang karena ditetapkan sebagai inti pusat perdagangan internasional. Harga tanah sekitar melonjak drastis. Nilai akhirnya diperkirakan mungkin melebihi 20 miliar. Manajer Juan, masalah besar. Komite Pengembangan Wilayah Baru Chengbei dan Dinas Lingkungan Kota menerbitkan pemberitahuan mendesak bersama. Pemberitahuan apa? Tanah sektor 3 yang baru dimenangkan. Wajib penilaian lingkungan awal. Hasil pengeboran dalam sudah keluar. Kedalaman 5,8 meter di bawah permukaan. Ditemukan limbah kimia beracun. Konsentrasi tinggi skala besar. Lapisan pembuangan. Limbah beracun? Bagaimana mungkin? Itu kan sektor tanah kelas 1. Benar. Dari penilaian awal, dibuang ilegal puluhan tahun lalu. Area tercemar mencakup sebagian besar sektor tanah. Menurut peraturan terbaru, pihak terkait menolak penilaian lingkungan di sektor itu. Semua aktivitas pengembangan ditangguhkan tanpa batas waktu. Nah, tanah sektor 7 yang gue menangi? Sektor 7 jadi pusat bisnis internasional. Nilai lebih dari 20 miliar. Apa? Ini yang kau jamin dengan yakin? Kau janji padaku, lokasi strategis emas, pasti tanpa masalah. Mucing, dengar saya. Mucing, ini rekayasa. Pasti ada yang main tangan. Saat pengawasan, pasti Kang Mingze, karena tak dapat tanah, pakai cara licik ini, balas dendam. Presiden Lu, Direktur Ruan, dokumen resmi pemerintah tidak mungkin dipalsukan. Sekarang, berita bocor. Channel Berita Ekonomi sudah menyiarkan berita kilat ini. Lubang 1 miliar yuan saja belum tertutup. Dan tambah lagi hampir 10 miliar yuan. Lubang raksasa yang cukup menekan seluruh grup Lu. Selesai. Semua selesai. Mucing. Mucing. Nona Jiang Mingze kecil. Direktur Jiang di lantai atas, saya klien lama Lux System. Berkat bantuan Feng Shui-nya dulu, kami berhasil atasi krisis. Hari ini saya datang berterima kasih dan sekalian menanyakan hal kecil. Minggir! Minggir! Direktur Zhang dari Lexiang F. B. Hanya ingin tanya satu hal. Tuan Jiang masih terima konsultasi eksternal. Harga bisa dibahas. Tunai atau saham, semua bisa nego. Kami tidak masalah. Kita bisa membicarakannya. Maaf, para bos. Direktur Jiang tidak terima tamu eksternal atau konsultasi pribadi. Ayo semua pulang. Pulang. Ayo pulang. Pergi. Hari ini, kenapa banyak orang cari Direktur Jiang? Kata Direktur Jiang, tanah itu tidak bagus, benar. Ditemukan sarang narkoba, hebat. Seriusan dia segitu hebat? Direktur Lu, masalah buruk. Ditambah logistik pinggiran barat, server inti. Pusat pemilahan cerdas. Setengah jam lalu, semua crash. Tanpa sebab jelas. Apa? Direktur Lu, di proyek komersial Kota Selatan, baru ada pekerja jatuh dari perancah tingkat 3. Untung, ada jaring pengaman di bawah, tapi petugas pengawas kualitas kebetulan ada. Mereka perintahkan hentikan semua operasi untuk inspeksi keselamatan. Muking, ada apa denganmu? Apa yang terjadi padaku? Ruan Xinghe, apa kamu ingin membunuhku? Pabrik terbuka sudah tidak berguna. Racun di bawah tanah. Taman logistik kolaps. Lokasi konstruksi ditutup. Berturut-turut, tak ada ujungnya. Sejak kamu di grup Lu, si aku dengar omong kosongmu. Usir Jiang Mingze. Grup Lu tak pernah baik. Mucing, dengar aku. Semua insiden tak terduga. Kesulitan sementara. Kita masih punya peluang. Proyek infrastruktur mega di Dongcheng. Bantu grup Lu balik untung. Aku tak akan percaya kamu lagi.
Percaya aku, proyek prioritas pemerintah. Pasti untung, tak mungkin rugi. Tak cuma tutup kerugian, tapi bawa grup lu naik. Mucing, di titik ini, kau cuma bisa percaya aku. Apa yang harus kulakukan? Beritahu aku, apa yang harus kulakukan? Jiang. Sis, Pak Jiang, Lu Muking, pimpinan grup Lu, kirim undangan, besok jam 6 sore ke Dongcheng, Gunting Pita, proyek infrastruktur grup Lu. Kamu mau pergi? pergi. Aku bisa rasakan, ini akan jadi hari terakhir Lu Mucing. Oke, aku temani kamu. Tuan dan Nyonya, upacara segera dimulai. Selanjutnya, pimpinan dan tamu dimohon menuju area Gunting Pita. Itu orang dari grup Gu. Kenapa mereka datang? Direktur Gu, Tuan Jiang, sungguh tamu yang langka. Saya tidak ingat pernah mengundang kalian berdua. Datang tanpa undangan, bukankah itu agak memalukan? Saya yang mengundang mereka. Mucing, kamu undang mereka. Kenapa nggak bilang sebelumnya? Kenapa? Saya mengundang siapa? Harus meminta persetujuanmu dulu. Saya tidak bermaksud begitu. Mingze, bisakah untuk terakhir kalinya menghitung lagi untuk keluarga lu? Lihat, proyek ini bisa jalan atau tidak? Muking, apa yang kau lakukan? Kau tidak percaya padaku? Jiang Mingze, pergi sekarang. Jangan di wilayah saya menyebarkan kabar angin menyesatkan. Tidak, aku harus meminta ramalan. Aku ingin mengetahui hasilnya. Tenang saja. Tujuan aku ke sini, meramalkan hasil terakhirmu. Kau. Lagi-lagi Yinbei, Jiang Mingze, kamu cuma bisa ini? Proyek penting kami, perencanaan ilmiah, bukan kayu jelekmu. Bisa dikutuk? Lu Mucing, kau dan keluarga lunya sudah tidak berlanjut? Kamu sinting apa? Kamu percaya dukun gadungan ini? Betul, Pak. Orang macam dia sengaja cari momen bawa sial. Gak rela lihat perusahaan kita sukses. Benar. Melempar cangkir meramal, mengejek. Sekarang zaman apa? Siapa yang percaya? Dia cuma beruntung. Tebakannya kebetulan benar. Merasa diri dewa? Mucing, jangan takut. Cuma mau mengacau. Dia tidak mau proyek ini lancar. Benar, Pak Lu. Direktur Wan. Ayo, cepat potong pita. Jangan rusak suasana karena orang ini. Pimpinan, rekan media, baru saja ada sedikit insiden. Pak Lu terlalu lelah akhir-akhir ini. Jadi sedikit keluar sikap. Saya umumkan, proyek infrastruktur Chengdong Jijian, proyek besar, resmi dimulai. Silakan para pimpinan berjalan untuk pemotongan pita. Sekarang, upacara pemotongan pita resmi dimulai. Sekarang, silakan tim konstruksi. Mulai penyodokan pertama. Keberuntungan dimulai.
Berhenti, cepat berhenti. Ya ampun, ini air apa? Kenapa merah? Darah. Bagaimana bisa darah keluar dari tanah? Seram. Jangan ganggu tempat ini. Kita sudah menyinggung Dewa Bumi Taisui. Ini pasti menggali yang tidak boleh. Pergi cepat. Kembali. Semua kembali sekarang. Ayo pergi. Berita terkini stasiun ini, Distrik Baru Cengdong Timur, Grup Lu, proyek pusat bawah tanah. Hari ini ada insiden tak terduga di konstruksi. Di lokasi penggalian, ditemukan yang terpelihara dengan baik, kompleks makam kuno besar. Setelah inspeksi awal ahli warisan budaya, kompleks makam ini dikonfirmasi, bernilai sejarah penting, dan termasuk perlindungan nasional. Lokasi saat ini, ditutup polisi otoritas budaya, diblokir total. Proyek dihentikan tanpa batas. Menurut laporan jurnalis di lokasi, Presiden Grup Lu, Lu Muking, setelah tahu berita, sangat emosional, hingga muntah darah, pingsan di tempat. Dia dilarikan ke rumah sakit. Insiden masih ditangani. Pak Gu, Bapak nggak mau saya kehujanan. Sampai rambut dan baju basah kuyup. Saya bisa lap untuk Bapak. saya bisa melakukannya sendiri. Ya, Kalau begitu, silakan Pak Gu. Jiang Mingze. Saya menyukaimu. Pak Gu. Bapak pasti hanya bercanda. Saya tiba-tiba ingat ada tugas lain. Apa Bapak tidak suka pada saya, ataukah di hati Bapak masih terpaut Lu Mucing? Sejak dia mempergunakan nenek saya untuk mengancam saya, bagiku, ia sudah mati. Apa Bapak suka pada saya? Saya menyukainya. Pada bos, jangan buru-buru. Tenang dulu. Lu Mucing, keluar sekarang. Awalnya kau janji segalanya. Sekarang perusahaan bangkrut begitu saja. Bayaran saya 30 juta. Kalau tidak lunas hari ini, kita jumpa di pengadilan. Direktur Lu, bersembunyi bukan solusi. Kita sudah lama kerja sama. Lu Group sekarang begini. Siapa tanggung rugi kami? Kalau tak beri penjelasan sekarang, kami tak pergi. Percuma bicara dengannya. Tak ada gunanya. Suruh dia cairkan aset. Jaminan ke bank. Bank juga tunggu likuidasi. Awal diutamakan. Ayo pergi. Direktur Gu Group, Direktur Jiang datang. Jiang Mingze. Mingze. Akhirnya, kamu datang. Direktur Lu, hormati diri sendiri. Saya datang untuk menyaksikan sendiri kebangkrutan dan penutupan Lu Group kalian. Bu Mingze, aku mohon. Bantulah aku, tolong selamatkan grup Lu ya. Aku tahu aku salah. Aku tahu kelakuanku salah. Seharusnya aku tak memperlakukanmu seperti itu. Aku tak seharusnya percaya Ruan Singe. Aku tak seharusnya mengusirmu. Aku menyesal. Setiap hari, aku menyesalinya. Mingze, aku mohon padamu. Demi ikatan kita dulu, untuk terakhir kalinya.
Selamatkan grup Lu, bisakah? Ikatan perasaan? Apakah masih ada hal seperti itu di antara kita? Aku beri kompensasi. Aku ganti. Asalkan kau mau membantuku, aku mau melakukan apa saja. Lu Muking. Jiang Mingze sekarang adalah bawahan saya. Kemampuannya, waktunya, dan dirinya sendiri. Sekarang, dari dalam sampai luar, semuanya milik saya. Kau tidak berhak menyentuh sedikit pun darinya. Hari ini hari yang baik. Hal yang diinginkan bisa terwujud semua. Hari ini dan besok semuanya hari yang baik. Aku yang kasih makan. Kamu ini gadis yang baik. Kenapa nekat lompat dari gedung? Dalam hidup mana ada halangan yang tak bisa dilewati? Urusanmu apa? Lepaskan aku. Biarkan aku Aku sudah kehilangan segalanya. Aku bantu kamu. Mingze sayang, tolong tanyakan sekali lagi dong. Aku traktir sushi termahal, oke? Kalian sudah berpacaran? Ya. Saya sudah tahu, situasi sekarang ini adalah akibat perbuatanku sendiri. Kalau kalian ingin melihat Lu Group bangkrut, maka saksikanlah. Saya tidak mengganggu lagi. Kita masih harus masuk minta bayar? Pasti. Ayo masuk. Ayo, cepat masuk. Manajer Wang, apa kita harus pergi? Kak Jiang, Kak Jiang. Hai, Kak Jiang. Kak Jiang, aku dulu memperlakukanmu begitu. Itu karena terpaksa. Semuanya dipaksa oleh Ruan Xinghe itu. Lihat, kamu tahu, ini keluarga besar saya. Semua saya tanggung sendiri. Anda lihat, bisakah Anda tunjukkan jalan keluar lagi? Tunjukkan jalan keluar? Baik. Akan segera. Kakimu kiri patah. Apa? Kamu? Apa maksudmu? Kamu mau mematahkan kakiku? Aku toh kolegamu. Dan aku tidak melakukan hal keterlaluan apapun darimu. Bagaimana bisa kamu seperti ini? Hei! Tidak mungkin begini. Kamu pasti tidak begitu. Kamu tidak akan. Aku. Aduh, kakiku. Kak Jiang, Kak Jiang. Kak Jiang. Bro Jiang. Kak Jiang. Zhang Meili. Dulu kamu yang menebar rumor. Katakan aku menginap di hotel dengan orang lain ya? Aku cuma asal bicara saja. Aku juga tidak sengaja kok. Cuma bercanda saja. Kamu si pria dewasa, tidak bisa terima candaan? Benarkah? Jadi, aku akan bilang, ini bukan lelucon. Ini fakta. Kamu jadi simpanan, kan? Dan istri sah orang itu akan menemui kamu hari ini. Ngaco apa kamu? Siapa yang jadi simpanan? Aku malas berurusan dengan tukang ramal sepertimu. Dia orangnya, simpanan tak tahu malu, wanita bajingan yang merayu suamiku. Kamu Zhang Meili, ya? Kamu memang pantas dengan namamu ya?
Tiap hari rayu suami, inap di hotel, berani paksa dia pulang, biar dia cerai aku. Aku tidak punya. Kamu berbohong. Lepaskan. Tolong, tolong. Tidak ada. Kamu dan suamiku, ada video yang tidak senonoh di hotel. Semua aku punya. Dan juga catatan percakapan yang menjijikkan itu. Hari ini biar semua orang lihat. Lihatlah sih, si rendengan yang merayu suami orang ini. Tubuhnya seperti apa? Ayo, lepas bajunya. Hentikan. Kalian ngapain? Tuan Lu, selamatkan aku. Tuan Lu ya? Kau bosnya si murahan kecil ini ya? Mempekerjakan selingkuhan sebagai pegawai. Kau juga bukan orang baik. Aku beritahu kau, jika hari ini kau berani ikut campur, kau pun akan kucerai beraikan. Lepas baju si bajingan ini. Ayo, bawa dia pulang. Berhadapan dengan si lelaki bajingan itu. Tuan Lu, selamatkan aku. Baiklah, pertunjukannya selesai. Kita juga harus pergi. Bapak Lu, selamat tinggal. Mingje. Tunggu, Jiang Mingje. Jangan pergi. Aku mohon. Jangan pergi. Jangan pergi. Lihat lagi, Lucy. Lihat lagi aku. Aku salah. Aku benar-benar tahu aku salah. Jangan perlakukan aku begini. Dulu kamu tidak begini. Bapak Lu, tolong jaga tingkah laku. Jangan lakukan hal-hal yang bisa membuat pacarku salah paham. Aku salah. Aku benar-benar menyesal. Aku mohon padamu, jangan perlakukan aku seperti ini. Aku akhirnya paham. Jiang Mingze membawa keberuntungan pergi dari grup Lu. Sejak hari dia dipecat, grup Lu kena sial. Tidak ada kabar baik. Kebetulan, dewa kekayaan pergi, dewa kesialan masuk. Ya, dulu grup Lu juga mengalami gejolak, tapi selalu bisa berubah menjadi keberuntungan. Itu karena ada Pak Jiang. Sejak Lu Mucing gila, usir dia, dan bergantung pada Ruan Xinghe, grup Lu mulai buntu, lari terus. Itu artinya potong akarnya. Nggak bisa. Harus balik kantor sekarang. Suruh divisi hukum perusahaan keluarkan surat pemutusan kerjasama. Semua kerjasama dengan grup Lu dihentikan. Biar bayar denda. Kalau terlibat grup Lu, kita semua kena sial. Ya, ayo pergi. Pit, Tuan Pit, kau dengar aku? Di rekening grup Lu, dana terakhir bisa digerakkan. Sudah transfer, sesuai perintahmu. Setahap demi setahap 3 tahap. Rekening luar negeri kau tentukan. Transfer 500 juta ke kamu. Dulu, di kasino Las Vegas. Utangku 300 juta, sisa 200 juta lebih banyak. Kau harus memberi. Sudah transfer 5 miliar. Awalnya di kasino Las Vegas, hutang 3 miliar. Tambahan 2 miliar, harus kembalikan ke saya. Apa? Bunga. Mana ada bunga setinggi itu? Itu uang saya. Saya ambil risiko besar. Ambilnya dari perusahaan lu. Mau main licik? Tuan Peter. Terakhir, 2 miliar itu kita negosiasi baik-baik. 7-3. Tidak. 6-4. Saya 6. Anda 4. Kalau tidak bisa, 5-5. Bagi rata. Sisakan 1 miliar. Mohon, hanya 1 miliar, aku hilang. Tak kembali ke Asia. Janji. Halo? Halo? Anda akan mengirimkan rekaman itu pada Lu Mucing? Kirim. Lagi pula, ini adalah hal yang benar-benar mematikan hati dan pikiran.
Pak Lu baru, dana darurat 500 juta yuan tersisa perusahaan tiba-tiba menghilang. Apa? Menghilang? Pak Lu, selain Bapak, hanya... Tidak mungkin. Tidak mungkin, kenapa bisa begini? Peter, Pak Peter, dengar aku. Uang terakhir yang bisa dipindahkan di rekening Lu Group sudah saya transfer sesuai perintahmu. 3 kali transfer ke rekening luar negeri yang kamu tunjuk. Ruan Singhe. Terakhir kalinya. Bertaruh untuk terakhir kalinya. Akulah lulusan rekayasa keuangan Stanford dan memiliki gelar Master Ganda dalam Econometric. Aku lebih paham dari anak buah kasino. Dengan sisa beberapa juta yuan ini, aku bisa menangkan kembali modalku, lalu aku bisa balik modal. Setelah itu, aku bisa melarikan diri jauh-jauh. Bagaimana mungkin? Ini, bagaimana mungkin? Tidak. Ibu Lumukeng, sistem risiko bank kami memantau dana gaji karyawan anda, biaya dasar dari rekening pengawasan. Sore ini, terjadi penarikan dana besar tidak biasa. Penerima dana melibatkan platform perdagangan ilegal berisiko tinggi. Uang rekening gaji Direktur Lu hilang. Gaji karyawan bulan ini hilang. Kami bekukan semua akun sisa atas nama perusahaan anda dan ajukan permohonan pelestarian aset ke pengadilan. Surat pengacara dan pemberitahuan penagihan segera dikirim. Ruan Singhe. Mucing, bagaimana Anda bisa datang ke sini? Lu Mucing, kamu gila ya? Aku memang gila. Aku tanya kamu ngapain sama uang perusahaan lu? Aku nggak ngerti omonganmu. Gak tahu. Peter. Tuan Peter, dengerin aku. Dana terakhir di rekening perusahaan lu sudah transfer sesuai perintahmu. 3 kali transfer ke rekening luar negeri kamu tunjuk. Mucing, dengar penjelasanku. Aku juga ditipu. Aku gak mau dengar penjelasanmu. Sekarang aku ngerti. Kamu pulang ke Indonesia cuma buat menipu uangku. Iya, emang gimana? Bener. Aku emang di luar negeri. Utang miliaran di kasino, baru balik cari kamu. Bukannya kamu cinta sama aku? Keluarin beberapa miliar buat bayar utangku. Emang kenapa sih? Bajingan, dasar bajingan. Kamu ngancurin perusahaan lu yang kubangun, benar-benar hancur. Lu Mucing, cukup. Kamu kira diri kamu itu orang baik-baik? Emang kamu gak punya kemampuan? Pengen pakai aku? Lulusan luar negeri elit, biar kamu kelihatan keren. Penipu, dasar penipu. Kamu ngancurin perusahaan lo, ngancurin hidupku. Aku lawan kamu sampai mati. Hati-hati. Sampai lain kali. Baik, Mingze. Tolonglah tanya untuk aku. Aku traktir kamu sushi termahal ya.
Baik, aku percaya kamu. Aku pergi. Dengar? Wakil Presiden Grup Gujiang di hotel kita. Pesan ballroom terbesar. Acaranya mewah banget. Beneran? Yang super hebat itu? Mr. Jiang itu? Iya, dia. Lajang berkelas. Ditambah super berbakat. Banyak sosialita naksir dia. Tapi di mata dia cuma misku. Jiang Mingze. Di hotel kita. Kau datang untuk apa? Mingze. Mingze, tolong selamatkan aku. Mingze, aku tahu aku salah. Aku benar-benar tahu aku salah. Gara-gara sampah Ruan Xinghe itu, dialah yang membohongiku. Itu kenapa aku usirmu. Mingze, bertahun-tahun aku kerja pagi malam lunasi utang. Tapi sebagian kecil bunganya belum bisa lunasi. Lemparkan papan ramau. Sekali lagi, beritahu apa yang harus kulakukan. Bisa? Kalau tidak, aku loncat dari gedung. Uang 5 juta itu akan kukembalikan 2 kali lipat, tidak 10 kali lipat. Kau bantu aku bangun grup lu. Aku beri kau setengah saham. Kau akan menikah? Calon suamiku, semacam sampah seperti kamu tidak pantas menyentuhnya. Lu Muking. Aku melihat waktu yang tersisa untukmu sudah tidak banyak. Aku akan mati. Buang dia keluar. Jangan kotori pernikahanku. Calon suamiku, Yu Sheng, mohon bimbinganku ke depannya. Apakah Kakak Wang senang hari ini? Kak Wang, lain kali cari adik. Nanti kakak temani. Kak Wang, hati-hati di jalan. Kamu berani apa? Ruan Xinghe, dasar kamu. Kamu sudah menghancurkan hidupku, membuangku dari puncak kejayaan. Ke neraka lumpur ini, masih bisa bertahan, menjilat dan merayu perempuan tua demi nasi, bertahan hidup. Karena waktuku sudah tak banyak lagi, maka, sekalipun harus mati, aku akan menyeretmu bersamaku, menuju alam baka. Setidaknya ada teman. Xinghe, tunggu. Ruan Xinghe. Mau apa lagi sekarang? Setiap lihat wajahmu langsung kesal. Jangan ganggu gua. Aku bukan mengganggu. Aku datang minta bantuan.
Aku tahu, kondisimu sekarang pun sulit. Tapi kita masih bisa balik. Berbalik? Lu Mucing, kau belum sadar juga ya? Beneran, bukan bohong. 2 hari ini, aku nemu buku harian yang ditinggalkan kakek tertulis. Di tepi sungai Chen milik Lu, menyimpan uang darurat. Semua emas batangan disiapkan untuk darurat, jalan selamat keluarga. Emas? Berapa banyak? Banyak, cukup untuk mulai dari awal. Hidup lebih makmur. Bintang, kita bunga desa sejak kecil. Sampai keadaan seperti ini, aku pun ada salahnya. Untuk uang terakhir ini, kita ambil bareng dan pergi bareng. Bagaimana? Baik. Mungkin, ayo kita sama-sama memulai dari awal. Masih tolol sama kayak dulu? Nanti setelah uangnya ketemu, cari cara bikin dia diam selamanya. Si tolol ini anggap semua uang buat dia sendiri. Yuk, ambil uangnya. Baik. Mana uangnya? Dikubur di mana? Ini juga kayaknya bukan tempat mengubur uang. Setelah lewat jembatan itu, Kenapa menunggu? Ayo berangkat. hai, Mingze, tolong tanyakan sekali lagi ya. Aku traktir kamu makan masakan Jepang termahal, boleh ya? Baik, aku percaya kamu. Aku pergi. Minghe, aku sangat menyesal. Kalau saja bisa mengulang sekali lagi, frustrasi. Ada apa, Mingze? Tidak apa-apa. Sudah berangin. Di luar kelihatannya akan hujan.